Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdiana dari perwakilan kelompok 3.7. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggambaran untuk soal pertama. Jadi, soal modul 5 ini adalah penggambaran untuk 3 dimensi. Langkah pertama, ubah pengaturan AutoCAD menjadi 3D modeling. Setelah itu, dibuat kerangka dasar menggunakan menu line pada tools draw, ditentukan titik dasar, tekan F8 untuk mengaktifkan orto. Tarik ke arah atas sejauh 59,5 mm, ke arah kanan sejauh 33 mm, ke arah atas sejauh 16 mm, ke arah kanan sejauh 27 mm, ke arah atas 8 mm, ke arah kiri sejauh 35 mm, ke arah bawah sejauh 16 mm, ke arah kiri sejauh 33 mm, ke arah bawah 16 mm, ke arah kiri 33 mm, ke arah bawah 8 mm, ke arah kanan sejauh 32 mm, dan terakhir ke arah bawah sejauh 43,5 mm. Kemudian dilanjutkan dengan membuat garis bantu dari arah atas ke bawah sejauh 80 mm, ke arah kiri sejauh 28 mm, ke atas 11,11 mm, kiri 105 mm, kembali ke arah bawah 11,11 mm, dan dihubungkan dengan endpoint sejauh 105 mm. Dilanjutkan dengan membuat garis ke arah atas sepanjang 7,5 mm. Lakukan hal yang sama pada sudut sebelahnya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat garis bantu ke arah atas sepanjang 12,5 mm. Matikan orto dan hubungkan dengan endpoint garis tadi. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Kemudian dihapus garis berlebih dan yang tidak diperlukan menggunakan trim dan erase. Setelah itu, dilanjutkan dengan menggunakan menu revolve. Select semuanya, kemudian tekan Enter. Dilanjutkan dengan memilih garis perputaran.
kemudian dimasukkan 270 sebagai angle, kemudian ditekan enter. Setelah itu baiklah, demikian hasil penggambaran dari soal pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Subali Supraga dari kelompok 7 Fakultas Ilmu tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan soal nomor 2 dari modul 5 kelas 13 tahun 2021. Ya, langsung saja. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuka Microsoft Word, lalu membuat lembar kerja baru. Nah, jika lembar kerja baru sudah terbuat, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mengganti workspace kita dari 2D menjadi 3D dengan cara mengklik icon gear pada bagian bawah kanan gambar, lalu kita pilih dari graphic annotation menjadi 3D modeling. Nah, jika 3D modeling terpilih akan muncul tools baru yaitu modeling, mesh, solid editing, section, coordinate, view, and selection. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran sebesar 5 mm dan 40 mm. Kita klik. Toolsnya digunakan tools circle center diameter 5, masukkan lagi 4, enter. Kemudian dari titik tengah lingkaran ini kita akan buat garis panjang 8 mm menggunakan tools zero yaitu line, lalu garis bantu lagi 4 mm ke arah atas dan 8 mm ke arah bawah. Kemudian dari titik sudut garis bantu ini kita menggunakan draw yaitu center diameter, circle center diameter. Kita buat lagi lingkaran sepanjang diameter 1 mm, lalu 1,5 mm dan 2 mm. Nah, di bawahnya juga sama, tapi biar cepat kita akan menggunakan tools yaitu mirror. Kita pilih objek yang akan kita mirror yaitu lingkaran tadi, kita klik enter, kita klik sudut di tengah sebagai sudut hitungan, dan kita pilih pada mouse dan kita save objek mouse. Nah, di sini 3 buah lingkaran sudah terbentuk. Kemudian kita akan hubungkan lingkaran-lingkaran tersebut dengan tools zero itu line. Pertama-tama kita klik shift, lalu klik kanan pada mouse, pilih tangan, kita pilih garis di bagian luar lingkaran, shift lagi, klik kanan, tangan, kita pilih. Tangan ini berguna supaya garis yang terbentuk dia tuh tepat di bagian sini, jadi tuh nggak ada yang lebih dari yang kurang. Sama, shift klik kanan, tangan, lagi shift ke kanan, tangan. Nah, bisa dilihat kan, jadi garis ini tepat berada di bagian luar, bagian terluar lingkaran. Kemudian kita akan hubungkan di bagian sini, terusnya sama dari titik tengah kita geser aja. Ini sudah terbuat. Kemudian kita akan buat persegi di bagian sini dengan tools zero sama yang line. Kita buat garis bantu di sini sepanjang 4 mm, terus garis sepanjang 2 mm, lalu kita hubungkan sama dengan tools zero yang lain. Kita buat garis lagi sepanjang 0,6 mm dan kita hubungkan. Di bawahnya sama ukuran kayak gini, jadi kita mirror aja biar cepat. Nah, di sini sudah terbuat. Yang harus kita lakukan adalah menghapus garis-garis bantu dan garis berlebih dengan tools zero, tools modify yaitu erase dan clean.
tampak atas dari bidang sudah terbuat. Selanjutnya kita akan membuat bidang ini menjadi 3D dengan menggunakan tools, yaitu di bagian modeling. Tapi pertama-tama kita harus mengatur sudut pandang dengan menggunakan tools orbit di bagian kanan. Kemudian kita atur sudut pandangnya sampai yang kita mau, nyaman kita. Misalnya di sini sudah. Terus kita menggunakan tools modeling yaitu press pull. Kita pilih bagian tengah. Kita tarik ke atas panjang 2,5 mm. Lalu yang di bagian sini kita toolsnya sama, masih di press pull. Kita pilih di bagian tengah, tarik ke atas panjang 6 mm. Kemudian dua lingkaran yang di tengah ini kita akan tarik juga menggunakan tools press pull panjang 2 mm. Nah, di sini dua lingkaran tadi sudah tertarik, sudah jadi objek 3D. Selanjutnya kita akan buat bidang di bagian sini dan sini menjadi bidang 3D dengan cara yang sama, menggunakan tools di bagian modeling. Tetapi kalau kita langsung press pull bidang ini, maka yang terbentuk itu berbentuk balok, dan yang di soal itu diketahui bentuknya itu bidang miring segitiga. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat bidang 2D nya dulu, terus nanti kita akan press pull dengan cara kita atur dulu sudut pandangnya. Kita menggunakan tools draw to line, klik pada bagian bidang, terus kita masukkan panjang 4,75. Nah, dari ini kemudian kita akan membuat lagi panjang 4 mm, lalu kita hubungkan. Kemudian dari garis ini kita akan buat garis bantu sini panjang 0,75 ke bawah 0,75 sampai 0,75. Kemudian dari sudut ini kita akan membuat lingkaran sepanjang diameter 1,5 mm. Tapi sebelum itu kita akan mengatur UCS nya dulu dari work, karena di sini tapaknya front, kita akan menjadi front. Nah, baru kita pilih circle center diameter, kita pilih sudutnya, lalu kita masukkan angka 1,5. Kemudian dari lingkaran ini kita akan buat bidang miring. Caranya menggunakan tools draw yaitu line. Kita akan menghubungkan garis dari sudut ini ke lingkaran ini dengan cara yang sama. Di sini yaitu shift klik kanan enter, lalu pilih lingkaran. Nah, di sini garis sudah terhubungkan. Kemudian kita hanya perlu menghapus garis-garis pada bagian ini dengan tools ya lalu sama yaitu penuh dan erase. Kita hapus saja. Enter, pilih trim. Nah, di sini bidang miring sudah terbentuk. Kemudian yang kita lakukan adalah kita press pull bidang ini agar dia terbentuk menjadi 3D. Press pull bidang ini panjang 0,6. Nah, kemudian dari bidang ini yang kita buat tadi
kita akan membuat bidang ini menjadi tinggi, tapi sebelum itu kita hubungkan dulu garis yang di bawah ini. Kemudian dengan mengetik region ini berfungsi untuk kan ini garisnya tadi sendiri, jadi dengan region ini garis ini menjadi satu, menjadi poin lagi. Nah, kemudian kita akan membuat garis bidang tadi yang kita buat menjadi sendiri. Tapi sebelum itu kita harus menghubungkan garis ini tersebut, garis ini dulu dengan tools draw yaitu line. Kita pilih di ujung sini, kita hubungkan dengan ini. Kemudian dengan menggunakan region, kita pilih garis-garis ini agar dia jadi satu kesatuan. Jadi itu kalau kita langsung extrude garis ini, dia akan terbentuknya tuh nggak full bidang 3D nya, tetapi di bagian atas dan bawahnya masih lubang. Jadi kita region dulu, jadikan satu, baru kita extrude supaya bidang ini terbentuk benar-benar full. Pilih enter, terus kita tarik sepanjang 0,6 mm. Nah, di sini sudah terbuat. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran yang ada di bagian sini dengan cara yang sama kayak tadi. Kita buat 2D-nya dulu, terus kita press pull nanti. Dengan menggunakan tools circle center diameter, kita pilih titik tengah di garis ini. Kalau nggak ketemu, kita mainkan orbitnya. Nah, ini sudah. Kita buat lingkaran berdiameter 1 mm. Kemudian dari lingkaran ini kita akan press pull. Sepanjang 0,4 mm. Setelah itu kita buat lingkaran lagi sebagai lubang yang ada di bagian sini dengan tools sama, yaitu circle center diameter sepanjang 0,5 mm. Lalu kita press pull lingkaran tadi ke arah dalam sepanjang 1 mm. Nah, di sini sudah terbuat. Kemudian kita akan membuat garis ini di bagian sebelah sini. Pertama-tama kita press pull dulu bidang yang ini tadi sepanjang 0,6 mm. Kemudian dengan menggunakan garis bantu, kita buat garis bantu dulu sepanjang 2,6 mm. Lalu ke arah atas sepanjang 4 mm. Nah, fungsinya garis bantu ini supaya kita tinggal mirror bidang yang ini ke arah sini, jadi kita nggak perlu repot-repot buat baru lagi. Dengan tools modify mirror, kita select bidang tadi, enter, pilih titik tengahnya tadi, kemudian kita singkirkan no. Nah, di sini bidang sudah terbentuk, tetapi di sini tampilannya masih berupa kawat-kawat. Untuk membuat bidang ini seperti kayak solid, jadi kita menggunakan, sama kita hapus dulu ini garis batu, kita menggunakan pada bagian sini kita klik, terus kita ganti konseptual. Nah, di sini bidang sudah terbentuk.
Tapi masih kita lihat di sini bahwa lubangnya itu belum bolong, masih berupa ya ada sumbatannya ini. Jadi untuk menghilangkan sumbatannya ini kita menggunakan solid editing, yaitu berupa substrak. Jadi caranya kita pilih dulu objek bagian luar, kita enter, terus kita pilih objek yang akan kita hapus, yaitu lingkaran kecil ini, lalu enter. Nah, di sini lubangnya sudah nggak ada, sumbatannya sudah nggak ada di lubang. Sama di sebelahnya, tool subtract, pilih di bagian luar, enter, pilih yang ingin dihapus, enter. Nah, di sini bolongannya sudah terbuat. Ya, jadi di sini bidang sudah sepenuhnya terbuat. Kemudian dengan menggunakan tools dimension, kita akan membuat dimensinya. Di sini dimensinya sudah saya buat. Jadi itu saya menggunakan tools dimension dengan untuk mengatur arah dari dimensinya ini kita menggunakan UCS, khususnya ini UCS space. Jadi itu kita pilih UCS-nya itu, terus kita pilih mau arah mana dimensinya kita buat, misalnya di sini. Nah, jadi itu dia dimensinya bakal mengarah ke arah sini, sebelum kayak gini. Dan dilakukan untuk bagian lainnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.